Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah selesai berziarah di makam dan beristirahat sejenak di rumah lama Ana, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali pulang ke mansion. Devan dan Ana pun kini tak terasa sudah menempuh setengah perjalanan. "Tuan muda," panggil Ana. Devan menoleh. Ada apa, Ana?" tanya Devan sambil masih fokus mengemudi. "Terima kasih, Tuan muda udah anterin saya pulang ke kampung halaman dan menemani saya ke makam orang tua saya," ucap Ana. Devan mengangguk sambil tersenyum. "Sama-sama, Ana. Aku senang sekali sekarang," ucap Devan. Ana mengernyitkan keningnya. "Senang karena apa, Tuan?" tanya Ana. "Yang pertama aku senang karena bisa berkunjung ke makam calon mertuaku dan yang kedua aku senang sekali melihat wajahmu yang sudah kembali ceria lagi," jawab Devan. Ana malu saat Devan mengatakan hal itu. Ana memanglingkan wajahnya dan mencoba untuk bersikap biasa saja. "Jangan baper. Jangan salah tingkah," batin Ana bergumam. Devan hanya tersenyum ketika melihat wajah Ana saat ini. Ana," panggil Devan. "Iya Tuan," jawab Ana. "Bagaimana kalau kita makan siang terlebih dahulu?" ucap Devan. Ana mengangguk. "Saya ngikut aja, Tuan," jawab Ana. Kamu ingin makan apa?" tanya Devan lagi. Apa aja Tuan. Yang penting bisa buat perut kenyang, hehe, ucap Ana sambil nyengir. Devan tersenyum lagi. "Baiklah. Kalau begitu kita makan di restoran yang ada di depan sana saja," ucap Devan. Dan Ana hanya menanggapi dengan anggukan. Saat ini Diva sedang berkumpul dengan teman sebayanya. Mereka semua tengah menghadiri acara arisan dan berkumpul di salah satu restoran. Saat sedang asyik mengobrol, salah satu teman Diva melihat Devan dan Ana memasuki restoran itu. "Jeng Diva, itu bukannya Devan, putramu?" ucap Hani sambil melihat ke arah Devan dan Ana. Diva dan teman-temannya yang lain lantas mengikuti sorot mata Hani. "Iya Jeng Diva, sepertinya itu Devan," timpal Elma. "Loh, tapi itu sama siapa, Jeng? Apa putramu sudah memiliki kekasih lagi?" tanya Delima. "Kamu ini gimana sih Jeng? Katanya dulu anakku mau kamu kenalkan ke putramu itu dan akan kamu jadikan menantu, tapi mana? Sampai sekarang Aileen belum kenal sama sekali dengan Devan," celetuk Nita. "Duh, Jeng Nita, maaf. Bukannya aku nggak mau kenalkan Aileen ke putraku, tapi waktu itu putraku lagi nggak mau diganggu. Dan yah, yang sama Devan itu bukan pacarnya, Jeng, tapi asistennya," ucap Diva dengan nada tak suka di akhir kalimat. Nita hanya melengos saat mendengar perkataan Diva. "Oh, asistennya. Tapi kelihatannya mereka seperti sepasang kekasih," ucap Delima. "Bener, Jeng Delima. Coba lihat itu. Mereka berdua nggak kelihatan seperti seorang majikan dan asisten," celetuk Hani. "Waduh, Jeng Diva kayaknya mau punya menantu, nih," timpal Elma. "Wah, berarti nanti judulnya, Asisten Putraku Menjadi Menantuku," celetuk Hani. Dan para teman-teman Diva pun tertawa setelah mendengar perkataan Hani. Diva yang mendengar itu lantas mengeraskan rahangnya dan mencoba untuk menahan emosi. Diva tanpa berkata-kata lagi, ia beranjak berdiri untuk menuju ke tempat Devan dan Ana saat ini. Tep, tep, tep. Ana yang sedang menyantap makanan itu lantas menghentikan aktivitasnya saat melihat Diva. "Nyonya," sapa Ana sambil beranjak berdiri. Devan menoleh ke belakang saat Ana memanggil Nyonya. "Mama," gumam Devan. Sorot mata Diva menajam ke arah Ana. "Devan, pulang kamu," ucap Diva pada Devan. Devan mengernyitkan keningnya. "Mama ngapain tiba-tiba datang dan nyuruh Devan pulang gini?" celetuk Devan. "Ayo, pulang," ucap Diva sambil meraih tangan Devan. Namun,
Devan dengan cepat mengalihkan tangannya. Mama, kenapa sih? Ucap Devan tak suka dengan kelakuan mamanya saat ini, apalagi sekarang mereka tengah menjadi sorotan pada pengunjung restoran. Udah berani kamu nolak perintah mama, Ini pasti gara-gara wanita ini kan? Tunjuk Diva pada Ana. Dasar wanita nggak tahu diuntung kamu ya. Teriak Diva meluapkan emosinya. Ana hanya menunduk dan menahan malu ketika para pengunjung restoran memperhatikan ke arah Ana. Devan berdiri, Ma, cukup. Bisa nggak sih mama nggak usah berburuk sangka sama Ana, ucap Devan. Wanita ini itu udah mempengaruhi OT4K kamu Devan. Kamu harus sadar dan jangan terbawa oleh permainannya. Mama tahu dia itu cuma meman. Ana, ayo kita pergi. Ucap Devan sambil memegang tangan Ana untuk segera keluar dari sana. Devan benar-benar malas mendengar ocehan mamanya itu. Devan, mama belum selesai bicara, teriak Diva, namun tak dihiraukan. CKKK, Alan, umpat Diva kesal. Di dalam mobil. Ana hanya diam dan tak berekspresi apapun. Ana, aku minta maaf, ucap Devan merasa bersalah karena Diva telah membuat Ana malu di restoran tadi. Tuan muda nggak perlu minta maaf, ucap Ana. Ana, aku mohon jangan marah. Tolong nggak usah kamu dengarkan semua perkataan mama tadi, ucap Devan melihat ke arah Ana. Ana hanya mengangguk tanpa bicara apa-apa. Setidak suka itukah Nyonya Diva sama aku, batin Ana ketika mengingat kejadian tadi. Mendapat respon tak biasa dari Ana, membuat Devan merasa kesal dan marah pada Diva. Devan meluapkan kekesalannya dengan cara menambah kecepatan laju mobilnya. Tuan muda, jangan membalap, ucap Ana ketakutan. Devan yang melihat Ana sedang ketakutan, langsung mengurangi kecepatannya. Maaf, Ana, ucap Devan meminta maaf. Tante, Diva, panggil Fiona. Diva menoleh saat ada yang memanggilnya. Kamu, ngapain kamu muncul lagi, ucap Diva dengan ekspresi terkejutnya. Tante, gara-gara kamu meninggalkan putra saya saat itu, putra saya jadi berubah total. Dia benar-benar kecewa sama kamu. Apa kamu nggak punya malu? Sudah menyakiti hati anak saya lalu kamu muncul lagi seperti ini. Apa maumu? Ucap Diva pada Fiona. Tante, saya pergi meninggalkan Devan itu karena saya mau menyelamatkan nyawanya, ucap Fiona. Mendengar hal itu, membuat Diva penasaran. Apa maksudmu? Ucap Diva. Dan di sanalah Fiona menjelaskan semuanya pada Diva. Diva terkejut ketika mendengar alasan Fiona. Terima kasih Fiona, kamu sudah menyelamatkan nyawa putraku, ucap Diva pada Fiona. Fiona mengangguk. Saya masih sangat mencintai Devan, Tante. Saya mohon berikan saya restu untuk kembali menjalin hubungan dengan Devan, ucap Fiona memohon. Diva tampak berpikir, Tante, tentu saja merestui kamu, ucap Diva. Terima kasih, Tante, ucap Fiona dengan semangat. Namun, sedetik kemudian wajah Fiona berubah menjadi sedih. Ada apa, Fiona? Tanya Diva. Tapi, Devan sepertinya nggak mau menerima saya kembali, Tante, ucap Fiona sambil menunduk. Apa Devan memiliki wanita lain setelah saya pergi waktu itu? Tanya Fiona. Diva menggeleng, Devan nggak pernah dekat dengan siapapun, Fiona. Dulu Tante pun sampai mencoba mengenalkan banyak wanita untuk Devan, tapi Devan nggak mau berkenalan dengan satu wanita pun yang Tante pilih, ucap Diva. Kalau begitu, terus kenapa Devan nggak bisa menerima Fiona, Tante? Ucap Fiona. Sepertinya Devan sudah terjatuh dalam jebakan asistennya, dia menyukai asistennya, Vio, ucap Diva. Asisten, ucap Fiona. Diva mengangguk. Tante nggak suka dengan dia. Kamu tenang saja Fiona, Tante akan berusaha bujuk Devan untuk menerima kamu kembali. Devan B0D0 nggak memilihmu, padahal kamu sudah menyelamatkan nyawanya, ucap Diva. Fiona lantas tersenyum ketika mendapat dukungan dari Diva.
Dengan begini ia bisa lebih mudah untuk membuat Devan kembali. Beberapa hari terakhir ini, Devan merasa ada yang berubah dari Anna, lebih tepatnya setelah kejadian saat di restoran hari itu. Anna kini lebih banyak diam dan seolah menghindari Devan. Namun, Anna masih tetap menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai asisten Devan. Anna sebenarnya ingin berhenti bekerja, namun mengingat ia masih memiliki hutang, membuat Anna mengurungkan niatnya. Dan ia lebih memilih untuk tetap bekerja, namun dengan sedikit berjaga jarak dengan Devan. Agar Diva tak selalu berpikir negatif tentangnya. Anna, panggil Devan. Anna menoleh, iya tuan. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Anna. Devan yang sedang duduk di sofa itu lantas beranjak berdiri. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa kamu lebih banyak diam dan seolah menghindariku, ucap Devan sambil mendekati Anna. Anna mundur 2 langkah saat jarak Devan terlalu dekat dengannya. Memem, mungkin itu perasaan tuan muda saja, ucap Anna. Kenapa kamu menjauh? Apa aku ada salah? Katakan, di mana kesalahanku? Aku minta maaf, ucap Devan kembali mendekati Anna. Enggak tuan. Tuan muda enggak salah apa-apa kok. Tuan muda enggak perlu minta maaf seperti itu, ucap Anna sambil sekilas melirik ke arah Devan, kemudian ia kembali menunduk lagi. Lalu, kenapa kamu banyak diam dan seolah sedang menghindariku? Tanya Devan. Saya rasa, seperti ini lebih baik, tuan muda, ucap Anna. Devan menggeleng, enggak, Anna. Aku enggak suka kalau kamu mendiamkanku dan menghindariku begini, ucap Devan pada Anna. Tuan, saya enggak mau mendapat masalah. Niat saya di sini adalah bekerja untuk membayar hutang saya pada tuan muda. Jika tuan mempermasalahkan sikap saya, lebih baik saya akan mengundurkan diri saja. Saya akan cari kerja lain di luar sana dan masalah hutang saya enggak akan lupa kok. Saya akan tetap membayarnya tapi dengan cara mencicilnya, ucap Anna panjang lebar. Mendengar hal itu, membuat Devan langsung memeluk Anna. Devan tak mau sampai kehilangan Anna. Devan tak mau kejadian seperti dulu terulang lagi di hidupnya. Anna mematung. Anna, aku mohon tetaplah di sini. Percayalah padaku, kamu gak akan mendapat masalah apapun di sini, ucap Devan meyakinkan. Anna tak menjawab apapun. Anna, aku tahu kamu seperti ini pasti karena mama, ucap Devan dengan mata yang terlihat sedang menahan amarah. Anna menggeleng dengan cepat, enggak tuan. Ini enggak ada sangkut pautnya sama nyonya, ucap Anna. Kamu tunggu sini, aku mau menemui mama dulu, ucap Devan. Anna melnotot ketika mendengar perkataan Devan. Anna pun buru-buru mencegah Devan. Tuan muda, jangan. Ini nggak ada hubungannya dengan nyonya, tuan, ucap Anna sambil mengikuti langkah Devan yang begitu cepat itu. Namun, Devan tak mendengar ucapan Anna. Devan terus melangkah menuju kamar Diva dan meninggalkan Anna yang tengah kebingungan itu. Gawat, kenapa jadi gini sih? Gumam Anna bingung, apa yang harus ia lakukan sekarang? Duar, duar, duar. Devan tak lagi mengetuk pintu akan tetapi menggedor pintu kamar orang tuanya. Devan benar-benar diselimuti rasa amarah. Ceklek, Devan, ada apa kamu gedor-gedor pintu begitu? Ucap Bagas saat melihat Devan. Mama mana, Pak? Tanya Devan dengan wajah datar dan sorot mata tajamnya. Ada di dalam, jawab Bagas. Devan pun menerobos masuk guna untuk menemui mamanya. Diva yang sedang berada di meja rias itu melihat kedatangan Devan dari kaca besar yang ada di depannya. Van, kebetulan kamu kesini, tadinya mama mau menemui kamu. Ada hal penting yang ingin mama bicarakan sama kamu, ucap Diva. Diva beranjak berdiri dan menghadap ke arah Devan yang sedang menatapnya. Kemarin mama ketemu Fiona dan Fiona udah menceritakan semuanya ke mama. Apa kamu gak ada niat untuk kembali lagi padanya? Fiona udah menyelamatkan nyawa kamu, Van, ucap Diva dengan percaya diri.
Mau sampai kapan Mama ngurusin masalah pasangan Devan, ucap Devan dengan suara beratnya. Van, Mama itu cuma pingin yang terbaik buat kamu. Mama pingin lihat kamu bahagia seperti dulu, ucap Diva. Kalau Mama pingin Devan bahagia, Mama nggak usah lagi urusin masalah pasangan buat Devan. Devan udah punya pilihan sendiri, ucap Devan. Siapa yang kamu pilih? Apa asistenmu itu yang akan kamu pilih jadi pasanganmu? Ucap Diva sembari tersenyum miring seolah merendahkan. Iya Ma. Devan pilih Ana buat jadi pasangan Devan, ucap Devan dengan penuh keyakinan. Diva melengos, Mama nggak setuju, Van. Setuju ataupun nggak, Devan akan tetap pilih Ana, ucap Devan kekeh. Di luar sana masih banyak wanita berkarir yang mengincar dan menginginkan kamu, Van. Tapi, kenapa kamu harus memilih pembantu itu? Sentak Diva. Karena Devan bahagianya sama Ana, Ma. Devan nggak pernah memandang status. Mau jadi apapun dia, kalau Devan nggak bahagia, percuma. Balas Devan. Devan minta, Mama jangan mengusik Ana, ucap Devan penuh penekanan. Sudah, hentikan, ucap Bagas yang tak tahan lagi mendengar perdebatan antara anak dan ibu itu. Devan dan Ana pun terdiam ketika Bagas menghentikan perdebatan mereka. Van, apa kamu benar-benar mencintai Ana? Tanya Bagas dengan serius. Devan menganggukkan kepala. Papa merestui kamu dengan dia, ucap Bagas. Diva semakin kesal ketika mendengar perkataan suaminya. Sedangkan Devan yang mendengar itu merasa bahagia, karena Bagas ternyata merestuinya dengan Ana, sama seperti omanya. Saking senangnya, Devan pun tanpa berbasa-basi lagi, ia segera keluar dari sana. Mama, ini kenapa sih? Apa Mama nggak suka kalau Devan bahagia? Papa perhatikan Devan itu sudah mulai ada perubahan semenjak Devan bersama Ana. Lebih baik, Mama restui saja mereka, ucap Bagas pada Diva. Mama, kalau Mama tetap seperti ini, siap-siap saja Devan pasti akan membenci Mama, ucap Bagas antusias. Lalu, setelah berbicara seperti itu, Bagas melangkah pergi meninggalkan Diva. CKK. Aku menyesal sudah menerimanya kerja di sini waktu itu, ucap Diva penuh penyesalan. Ana berdiri sambil menunduk tepat di hadapan Bagas yang saat ini sedang duduk bersantai di sebuah kursi yang tersedia lingkungan kolam renang mansion. Ana saat ini tengah dilanda rasa takut yang begitu besar. Sebenarnya, ada apa? Kenapa tiba-tiba Tuan Besar memanggilnya kemari? Apakah Ana berbuat kesalahan? Tapi, dia merasa tak melakukan kesalahan apa-apa. Selamat sore Tuan Besar, sapa Ana sopan dan dengan rasa gugup yang menyelimuti dirinya. Sore juga, jawab Bagas dengan santai. Memem, ada apa ya Tuan Besar memanggil saya? Memem, apa ada yang bisa saya bantu? Ucap Ana yang merasa semakin tegang karena Bagas tengah melihat ke arahnya. Bagas terkekeh melihat ketegangan Ana saat ini. Nggak perlu tegang seperti itu, Ana. Saya menyuruhmu kemari karena ingin mengobrol sebentar denganmu, ucap Bagas. Mengobrol? Kalau boleh tahu mengobrol masalah apa, Tuan Besar? Tanya Ana dengan rasa penasaran. Duduklah dulu, ucap Bagas mempersilahkan Ana untuk duduk di sebuah kursi. Ana mengangguk. Kemudian Ana pun duduk di kursi yang berada tak jauh dari Bagas. Apa usiamu masih 19 tahun? Tanya Bagas memulai percakapan dengan Ana. Betul, Tuan. Usia saya 19 tahun, jawab Ana. Masih sangat muda, gumam Bagas sambil sibuk menggerakkan jari jempol dan telunjuknya di dagunya. Dan Ana hanya tersenyum kaku mendengar ucapan Bagas. Apa kedua orang tuamu masih ada? Tanya Bagas lagi. Ana menggeleng, orang tuanya saya sudah tiada, Tuan. Sekarang saya tinggal sendiri, karena saya tak memiliki saudara, saya anak tunggal, jawab Ana. Memem, maaf sudah kembali mengingatkan tentang orang tuamu.
Saya turut prihatin, ucap Bagas. Nggak apa-apa Tuan, terima kasih, jawab Ana dengan sopan. Kamu benar-benar anak yang mandiri dan pekerja keras. Di usiamu yang masih muda begini seharusnya kamu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menggapai impianmu, ucap Bagas lagi. Memem, saya rasa menggapai sebuah impian nggak harus sekolah tinggi, Tuan. Asal kita mau berusaha dan mencoba untuk menggapai impian itu meski tak sekolah tinggi pun kita dapat menggapainya, ucap Ana. Bagas mengangguk-angguk saat mendengar jawaban Ana. Bagas merasa cocok dengan jawaban Ana. Ana, panggil Bagas. Iya, Tuan Besar, jawab Ana. Apakah kamu mencintai putra saya? Tanya Bagas to the point. Ana kaget mendengar pertanyaan yang dilontarkan Bagas. Ia sampai tak bisa menjawab apa-apa. Namun, raut wajah Ana dapat menjawab pertanyaan itu. Bagas tersenyum, jika kamu benar mencintainya, saya mohon jangan pernah kamu berniat meninggalkannya. Karena dia benar-benar tulus mencintaimu, dia tak mau kehilanganmu. Devan itu memiliki trauma, 4 tahun dia tak mau kenal dengan wanita manapun karena trauma itu. Tapi, semenjak kamu datang di kehidupannya saya lihat dia banyak berubah. Senyumnya kembali terpancar dan semangatnya kembali bangkit dan semakin bertambah. Itulah mengapa saya katakan padamu agar tak meninggalkannya. Jika sampai kamu meninggalkannya, saya tak tahu apa yang akan terjadi pada putra saya ke depannya, ucap Bagas dengan mimik wajah sedih. Ana paham, pasti trauma yang dimaksud Bagas adalah tentang Devan yang pernah ditinggal pergi oleh kekasihnya saat acara pernikahannya itu. Tuan Besar, tapi, saya ini hanyalah seorang pembantu. Saya merasa nggak pantas untuk Tuan Muda. Perbedaan saya dan Tuan Muda itu sudah sangat jauh dan terlihat jelas berbeda sekali, ucap Ana sambil menunduk. Ana, kamu jangan merendahkan diri seperti itu, kamu itu gadis yang baik, pekerja keras, mandiri, sopan, kamu pantas untuk siapapun termasuk Devan. Ana, saat ini yang saya butuhkan adalah kebahagiaan putra saya dan yang bisa membuatnya kembali bahagia itu adalah kamu, ucap Bagas dengan serius. Hanya kamu yang menjadi harapan saya satu-satunya, Ana. Karena kamu yang bisa menyembuhkan luka yang ada pada diri Devan, kamulah obat dari segala obat yang bisa menyembuhkannya, sambung Bagas. Ana hanya menyimak semua perkataan Bagas. Ana bingung harus mengatakan apa lagi, jadi ia lebih memilih untuk diam. Bagas pun beranjak berdiri. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan padamu. Waktu sudah semakin sore, nanti Devan mencarimu. Kembalilah dan lanjutkan tugasmu, ucap Bagas. Ana mengangguk, iya Tuan Besar, jawab Ana. Bagas pun tersenyum sejenak kemudian meninggalkan Ana lebih dulu. Ana masih melamun di sana, ia sedang memikirkan semua perkataan yang Bagas ucapkan padanya. Ana, ternyata kamu di sini. Ucap Devan yang ternyata sedari tadi sibuk mencari keberadaan Ana. Dan Degan tadi diberitahu oleh Areta bahwa Ana berada di area kolam renang bersama Bagas. Setelah mendengar itu, Devan pun buru-buru menuju ke area kolam renang di mansion. Dan ya, Devan melihat Ana di sana. Devan juga sempat berpapasan dengan Bagas. Tuan Muda, ucap Ana ketika Devan menyusulnya ke kolam renang ini. Apa barusan Papa mengobrol dengan kamu? Tanya Devan. Ia tadi memang sempat berpapasan dengan Bagas, tapi Bagas tak berbicara apapun padanya. Ana mengangguk cepat. Apa yang Papa bicarakan? Tanya Devan kepo. Ana lantas tersenyum, apa ya tadi? Saya lupa Tuan, ucap Ana sembari seolah sedang berpikir dan mengingat apa yang tadi Bagas obrolkan. Ana, ayolah katakan, apa saja yang Papa bicarakan padamu? Aku tahu kamu hanya pura-pura lupa, ucap Devan dengan wajah memohon. Tuan Muda kepo deh, celetuk Ana sambil tertawa. Karena wajah Devan berubah total saat dikatai kepo oleh Ana. Kalau kamu nggak mau memberitahu,
aku akan memberikanmu hukuman, ancam Devan. Ana lagi-lagi terkekeh, tuan muda nggak seru. Masa main ngancam sih, ucap Ana. Devan semakin cemberut ketika mendengar ucapan Ana. Tuan, panggil Ana. Apa? Jawab Devan jutek. Tuan muda kelihatan jelek dan tua lo kalau cemberut begitu, ucap Ana menggoda. Devan mendelik saat dikatai jelek dan tua. Devan pun mencoba menetralkan kembali ekspresi wajahnya. Kamu mengejekku, celetuk Devan. Nggak mengejek, kok. Saya ngomong sesuai kenyataan, ucap Ana lagi. Jadi, apa kamu nggak suka dengan yang berwajah tua sepertiku ini? Tanya Devan dengan mimik wajah yang sulit diartikan. Suka, jawab Ana keceplosan. Ana langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia merutuki dirinya karena sudah keceplosan. Mendengar jawaban Ana membuat hati Devan berbunga-bunga. Memem, benarkah? Ucap Devan sembari tersenyum dan menaikkan satu alisnya. Iya, mungkin. Ucap Ana sambil mengangkat kedua bahunya. Devan lantas tersenyum lagi. Bagas yang memang belum benar-benar pergi dari sana, melihat dari kejauhan interaksi antara Devan dan Ana. Devan terlihat bahagia, dia benar-benar sudah mulai kembali seperti dulu lagi. Semoga kalian bahagia selalu, ucap Bagas yang ikut tersenyum. Setelah itu, Bagas pun lalu beranjak pergi dari tempat persembunyiannya. Bersambung.